Guardians of the Galaxy Volume 3 sepertinya sukses membuat banyak fans akhirnya jatuh cinta kembali kepada MCU. Meskipun film ini sudah dipastikan menjadi film perpisahan James Gunn untuk franchise yang turut serta untuk membesarkan namanya juga, sebelum dia akhirnya beralih untuk menangani semua proyek DC Universe yang dia pimpin langsung. Ada banyak hal menarik yang bisa dibahas dari film yang satu ini, termasuk salah satu karakter yang paling banyak ditanyai di kolom komentar dari pembahasan kita sebelumnya, yang merupakan salah satu anggota dari Ravagers yang dipimpin oleh Skarsgård yang diperankan oleh Sylvester Stallone. Karakter yang satu ini terbilang sangat unik karena dia memiliki kemampuan sihir yang mirip seperti Doctor Strange. So, Varian, let's talk about it. Sebelum kita mulai, seperti biasa kita harus kasih spoiler warning terlebih dahulu buat kalian yang belum nonton Guardians of the Galaxy Volume 3. Jadi mohon kerjasamanya buat kalian yang belum nonton, please cabut aja dulu dari video ini, nanti balik lagi kalau sudah nonton filmnya, biar kalian bisa relate dan biar kalian bisa nyambung dengan pembahasan kita kali ini ya. Sekali lagi, ini adalah spoiler content. Karakter yang kita maksud di awal tadi adalah Kruger yang muncul di film ini sebagai bagian dari anggota Ravagers yang dipimpin oleh Skarsgård. Karakter ini sendiri sebenarnya sudah pernah ditampilkan dalam film Guardians of the Galaxy Volume 2. Karakter ini tidak bisa lepas dari The Ravagers yang merupakan sindikat kriminal interstellar yang spesialisasinya adalah dalam hal tindakan pencurian, perdagangan manusia, dan pembajakan. Ravagers sendiri punya banyak faksi di seluruh galaksi dan setiap faksi punya kaptennya masing-masing. Seperti Yondu Udonta yang menjadi kapten di faksi Ravagersnya sendiri, kemudian Alita Ogard yang diperankan oleh Michelle Yeoh yang juga menjadi kapten untuk faksi atau klannya sendiri. Nah, Kruger ini juga merupakan kapten dari klan atau faksinya sendiri juga. Namun setelah kejadian The Blip, beberapa klan itu akhirnya bersatu di bawah naungan yang bernama United Ravagers yang dipimpin oleh Skarsgård. Inilah yang akhirnya datang di film Guardians of the Galaxy Volume 2, yang mana ternyata mereka sudah memiliki member baru setelah sebelumnya diperkenalkan di ending film Guardians of the Galaxy Volume 2 yang anggotanya terdiri dari Skarsgård, Alita Ogard, Charlie 27, Mainframe, dan juga Kruger. Dan anggota barunya adalah Gamora. Namun ini bukan Gamora asli, melainkan Gamora versi dari timeline alternatif. Pertama kali diperkenalkan dalam komik Guardians of the Galaxy Annual Issue nomor 1 yang dirilis pada tahun 1991. Kruger ini merupakan salah satu ras alien yang berbentuk seperti cacing yang punya umur yang sangat panjang dan dia berasal dari planet yang bernama Lem. Sayangnya dia tidak berada di Earth utama atau di Earth 616, melainkan dia berasal dari Earth 691. Jadi di satu waktu di abad ke-22, Doctor Strange menemukan Kruger di Lem. Kruger ini akhirnya setuju untuk menjadi muridnya dan mempelajari berbagai macam ilmu sihir. Lalu kemudian Kruger akhirnya menggantikan Doctor Strange sebagai Sorcerer Supreme. Sementara Doctor Strange sendiri akhirnya mengklaim dirinya sebagai The Ancient One. Spesies Kruger sendiri dalam komik sebenarnya terhitung sebagai salah satu spesies tertua di galaksi Bima Sakti dan bahkan sempat mendirikan sebuah organisasi kosmik yang bertugas untuk menjaga perdamaian. Maka tidak heran jika di MCU karakter ini ternyata juga bisa memainkan sihir Eldritch yang mirip seperti yang bisa dilakukan oleh Doctor Strange dan para Sorcerer Supreme. Kalau di MCU sendiri sebenarnya dulunya Kruger ini merupakan bagian dari kelompok klan Ravagers yang dipimpin oleh Skarsgård dan dia sudah melalui banyak petualangan bersama dengan Ravagers sebelum akhirnya Yondu Udonta diasingkan dari kelompok tersebut. Ravagers pun akhirnya dibubarkan sementara Kruger tidak pernah lagi ketemu dengan rekan satu timnya selama beberapa tahun lamanya. Namun setelah kematian dari Yondu Udonta, Skarsgård memutuskan untuk menyatukan kembali mantan rekan satu timnya yang masing-masing merupakan kapten untuk klan Ravagersnya masing-masing, yang kemudian kita sebut sebagai United Ravagers tadi. Kruger merupakan makhluk yang memiliki kemampuan sihir yang membuat dia bisa memanipulasi sihir Eldritch sehingga bisa membentuk holografik sihir dengan menggunakan gerakan tangannya seperti yang dilakukan oleh para Sorcerer Supreme. Karena Kruger ini tidak memiliki mulut, maka Kruger menggunakan kemampuan sihirnya tersebut untuk berkomunikasi, dan bahkan tidak jarang kita temui Kruger ini memproyeksikan emoji melalui kemampuan sihirnya untuk
bereaksi terhadap sesuatu. Dia juga bisa membuat portal antar dimensi untuk melakukan perjalanan dari satu lokasi ke lokasi yang lainnya, yang akhirnya bisa kita lihat ketika dia berhasil masuk ke dalam Bowie untuk menemui Guardians of the Galaxy. Tapi tidak ada kejelasan dari mana Kruger ini bisa mendapatkan ilmu sihir Eldritch-nya tersebut. Apalagi tidak pernah dijelaskan sama sekali kalau dia pernah bertemu dengan Doctor Strange, sama seperti yang terjadi di komik. Namun ingat, di MCU, ilmu sihir itu terdiri dari 3 kategori berdasarkan sumbernya, mulai dari energi yang berasal dari dirinya sendiri, kemudian energi universal, dan energi dimensi. Kalau energi dari diri sendiri itu merupakan energi yang berasal dari kekuatan si penyihir itu sendiri yang bisa digunakan atau bisa dikembangkan melalui berbagai macam pelatihan termasuk studi mental, sama seperti yang pernah dijalani oleh Doctor Strange, yang mana kalau digunakan secara terus-menerus, maka energi tersebut akan menguras habis si pengguna sihir itu sendiri karena bisa mengkonsumsi kehidupan mereka. Makanya, para sorcerer ini diharuskan untuk belajar memanfaatkan kekuatan eksternal melalui teknik meditasi dan kemauan dari dalam dirinya sendiri. Nah, sumber energi yang bisa diambil oleh sang penyihir termasuk salah satunya adalah energi universal yang berasal dari dimensi mereka sendiri. Energi universal ini bisa digunakan untuk tujuan seperti sulap, transmutasi, atau bahkan melakukan teleportasi. Dan yang terakhir adalah energi dimensi yang merupakan energi yang diambil dari alam eksistensi lain dari berbagai macam multiverse. Seperti yang pernah terjadi kepada Caecilius dan para pengikutnya yang berjanji untuk memberikan Dormammu akses menuju ke dimensi bumi dengan imbalan dia meminta kehidupan abadi dan kekuatan sihir yang sangat tinggi. Meskipun di Ancient One sudah membuktikan bahwa sebenarnya energi dimensi tersebut bisa dimanfaatkan tanpa harus ada partisipasi dari entitas tertentu seperti misalnya Dormammu tadi, karena dia ternyata bisa melakukannya. Sementara itu kalau kita berbicara mengenai ilmu sihir di MCU, sebenarnya bukan hanya sihir Eldritch dan juga sihir dari Dark Dimension yang eksis, karena kita mengetahui bahwa ternyata juga ada sihir dari kaum Asgardian yang sering diperlihatkan oleh Loki dan juga ibunya Frigga yang ternyata bisa memanipulasi sihir juga. Kemudian ada Chaos Magic yang bisa kita saksikan melalui series WandaVision yang dipraktikkan oleh Wanda Maximoff, yang mana bentuk sihir yang satu ini juga termasuk salah satu bentuk sihir yang sangat kuat dan sangat langka. Ditambah lagi Wanda Maximoff dianggap sebagai salah satu entitas sihir yang tertulis dalam buku Darkhold, yaitu Scarlet Witch. Lalu ada Dark Magic yang juga tergolong sebagai salah satu jenis sihir yang sangat kuat yang penggunanya adalah Agatha Harkness, di mana dia menggunakan kekuatan sihirnya tersebut untuk membunuh semua anggota dari Salem Coven di masa lalu. Kemudian ada sihir yang dihasilkan dari Darkhold, yang mana buku ini sendiri dibuat oleh entitas jahat yang bernama Chthon, dan jenis sihir yang satu ini pernah digunakan oleh Wanda Maximoff dan juga Doctor Strange. Salah satu karakteristik dari pengguna Darkhold Magic ini adalah tangan mereka akan menjadi hitam jika mereka sudah menggunakannya. Ditambah lagi juga akan merubah perilaku dari para penggunanya yang menjadi lebih agresif dan cenderung ke arah psikotik. Kemudian juga ada Divine Magic yang merupakan salah satu bentuk sihir dengan cara menarik energi dari para dewa dan menyalurkannya ke para penggunanya. Dan ini yang kita lihat dalam series Moon Knight, seperti yang dilakukan oleh Dewa Khonshu yang menyalurkan kemampuan magicnya kepada avatarnya, yaitu Mark Spector dan Stephen Grant, yang mana mereka berdua sebenarnya adalah satu orang. Dan sihir ini juga bahkan digunakan oleh Arthur Harrow dengan memanfaatkan kekuatan dari Dewa Amit. Salah satu sihir yang paling terkenal juga merupakan sihir dari Mirror Dimension. Dan yang terakhir adalah sihir dari dimensi Talo, di mana pengguna utamanya adalah Ying-Nan dan Ying-Li, kemudian diwariskan kepada Shang-Chi. Itu artinya kemampuan sihir sebenarnya tidak hanya bisa dilakukan dan dipelajari oleh makhluk bumi atau manusia, melainkan juga makhluk yang tinggal di galaksi lain. Dan Kruger ini merupakan salah satunya yang membuat dia tidak mesti harus pernah bertemu dengan Doctor Strange terlebih dahulu untuk mempelajari ilmu sihir. Apalagi Kruger merupakan salah satu ras alien tertua di galaksi Bima Sakti, di mana ras mereka kemungkinan besar juga memiliki pengetahuan yang jauh lebih banyak untuk mengakses kekuatan sihir dari dimensi manapun itu, termasuk sihir Eldritch seperti yang dipraktikkan oleh Kruger. Asumsi atau teori lain yang mungkin jauh lebih lemah, Kruger ini bisa saja menjadi salah satu murid dari The Ancient One dan pernah belajar ilmu sihir di Camartage jauh-jauh hari sebelum Doctor Strange bergabung menjadi salah satu Master of the Mystic Arts. Apalagi dalam film Doctor Strange The Multiverse of Madness di Camartage, kita tidak hanya bisa menemukan manusia yang belajar ilmu sihir, karena ada salah satu makhluk aneh yang kita kenal sebagai Rintrah, yang pada akhirnya memperdalam ilmu sihirnya bersama dengan America Chavez di ending film tersebut.
tersebut. Jadi bukan tidak mungkin ada alien yang juga pernah ikut bergabung untuk mempelajari ilmu sihir Eldritch di kamar Touch dan belajar langsung kepada The Ancient One. Tapi ini hanya sekedar asumsi saja, karena lagi-lagi memang tidak pernah dijelaskan dari mana kekuatan sihir Kruger tersebut berasal. Atau mungkin kalian punya pandangan lain tentang kekuatan sihir yang dimiliki oleh Kruger ini? Jangan sungkan tambahkan di kolom komentar di bawah ya varian. So, sekian dulu pembahasan singkat kita mengenai Kruger yang paling banyak kalian pertanyakan di kolom komentar di video-video kita sebelumnya. Dan kalau ada pembahasan menarik lainnya yang mungkin pengen kalian ketahui, sisipkan juga di kolom komentar di bawah. So, terima kasih buat kalian yang sudah menonton dan juga terima kasih buat kalian yang sudah ikutan bergabung di membership untuk channel ini, dan juga terima kasih banyak buat kalian yang sudah bersedia untuk memberikan super thanks-nya. It's Slam pamit sana out, my name is Eka, stay safe and until next time.